selanjutnya ya, dari ilustrasi gambar body mapping yang ada ya, di sini ada gambar ilustrasi, gua anggap aja ini gambar laki-laki atau perempuan ya. Ya, pertanyaannya, adakah bagian tubuh yang tidak tersentuh dengan kekerasan? Tidak ada. Baik, tidak ada Bu ya, tidak ada. Jadi memang semua bagian tubuh anak, baik putra ataupun putri, perempuan atau laki-laki, itu bisa menjadi sasaran kekerasan baik fisik maupun non fisik ya. Jadi itu semua bisa menjadi sasaran ya. Nah, maka dari itu ya, saya akan menjelaskan Bu. Di sini ada flip chart, kita lihat ya. Di sini ada jenis kekerasan dan perlakuan salah, dan berikut contoh kekerasannya ya. Di antaranya itu ada kekerasan fisik, psikis, dan juga seksual ya. Kekerasan fisik, apa sih yang dimaksud dengan kekerasan fisik? Kekerasan fisik adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka pada tubuh anak ya. Itu kekerasan fisik. Jadi ya, yang menimbulkan rasa sakit, luka pada tubuh anak ya. Yang kedua, psikis. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman, bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Kekerasan ini seiring terjadi berulang-ulang tanpa disadari atau disadari oleh pelaku ya. Yang ketiga, kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman, bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Kekerasan ini sering terjadi berulang-ulang tanpa disadari atau disadari oleh pelaku. Nah, jadi pengertian tiga kekerasan itu, ibu-ibu mengerti? Mengerti, baik ya Bu ya. Terima kasih. Di sini kekerasan fisik yang seperti tadi dijelaskan adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh anak. Contohnya Bu ya, dari kekerasan fisik ini adalah memukul, mencubit, menampar, menendang, mengguncang-guncangkan badan anak, memasukkan cabai ke mulut anak, dan lain-lain. Nah, itu adalah contoh kekerasan fisik. Contohnya ketika kita sedang masak, anak melakukan kesalahan, misalnya melakukan kesalahan di situ, anak bermain terus gelasnya tumpah, bermain gelas, meminum gelasnya tumpah, dan kita marah kepada anak ya dengan cara memukul anak. Nah, itu termasuk menjadi kekerasan fisik ya, menendang, menginjak, apalagi Bu ya, mengguncang-guncangkan badan anak atau memasukkan cabai ke mulut anak, itu juga tidak baik ya. Itu jangan sampai dilakukan kepada anak, karena itu termasuk ke dalam kekerasan fisik ya. Selanjutnya contoh kekerasan psikis. Kekerasan psikis ini yang menjadi kepada jiwa anak, gitu kan. Contohnya adalah memelototi anak, ya kan, memelototi anak. Misalnya anak bermain, terus ketika bermain anak ini melakukan kesalahan dengan kakaknya, misalnya berantem. Nah, waktu itu ketika berantem dipanggil anaknya, dipelototi sama kita ya, sama kita, dan itu juga tidak baik ya. Ibu-ibu ya, tidak baik, nggak boleh anak kita pelototi ya. Atau mengatakan anak bodoh kamu, katanya, misalnya kayak gitu, itu juga tidak baik. Membanding-bandingkan anak adiknya dengan kakaknya, misalnya kayak gini, tuh contoh kakak kamu, tuh contoh adik kamu, atau membeda-bedakan ya. Itu juga adik kamu tuh seperti ini, anaknya begini, itu juga tidak baik. Membenci anak, sasaran kemarahan, atau tidak menegur anak, itu adalah psikis, karena ini akan menimbulkan ya rasa trauma yang berkepanjangan, dan itu tidak baik untuk perkembangan kepada anak ke depannya nanti ya. Yang ketiga, kekerasan seksual. Kekerasan seksual contohnya pantat dicolek, punten Bu ya, alat kelamin diraba-raba, payudara diremas-remas, dipaksa melakukan oral seks, diperkosa, disodomi, dijual ke mucikari ya. Ini adalah perbuatan seksual ya, contohnya ini yang sering kita jumpai atau kita sering tahu terjadi ya di lingkungan kita atau di Indonesia. Banyak anak yang dijual belikan kepada mucikari ya, itu terjadi. Maka dari itu Bu, kita harus hati-hati menjaga anak kita ya. Beritahukan ketika kita memang bertemu orang yang tidak kenal ataupun yang kenal sekalipun, kita harus hati-hati gitu ya. Bu Ajeng bagaimana?
Bu Cantik, Ibu Siti, ya paham semuanya? Alhamdulillah ya, paham semuanya ya. Itu ada jenis kekerasan dan juga contoh kekerasan ya. Ada lagi satu lagi, itu ada yang masuknya kekerasan sosial ya. Nah, kekerasan sosial ini contohnya seperti misalnya anaknya ini tidak bisa beradaptasi di lingkungan ya. Seperti itu, atau misalnya melakukan kekerasan atau melakukan kesalahan di masyarakat ya, seperti itu ya. Paham? Baik, terima kasih. Ya, setelah ini ya, baik, setelah ini ada tugas ya, ada tugas dari saya yang mesti ibu kerjakan. Tugas ini akan dibagi kelompok menjadi 4 kelompok ya. Ya, Ibu Ajeng itu terkait masalah kekerasan fisik ya. Ibu Ajeng kekerasan fisik ya. Terus Ibu Cantik kekerasan psikis. Ibu Cantik kekerasan psikis. Ibu Rumi kekerasan seksual. Baik. Dan terakhir Ibu Nujum itu terkait kekerasan sosial. Nah, baik Ibu, nah dari tugas tersebut Ibu beri kerjakan mana yang menjadi atau pengertian kekerasan fisik, psikis, seksual, sosial berikut dengan contohnya. Ya, silakan dikerjakan. Oke, baik ibu-ibu semuanya sudah selesai tugasnya? Ya. Kalau sudah selesai, silakan kumpulkan semuanya ya. Dari 4 kelompok tadi silakan dikumpulkan. Baik, terima kasih ibu-ibu ya. Ya, betul sekali ya, Ibu. Betul sekali ya, bahwasannya kekerasan fisik itu ya, contohnya adalah memukul, mencubit, ya, menampar, betul ya. Terus kekerasan psikis ya, betul sekali, contohnya mempelototi anak, mengatakan anak bodoh dan juga lain-lain ya. Dan juga kekerasan seksual, kekerasan seksual juga sama ya. Itu contohnya misalnya menjual anak ke mucikari ya, alat kelamin diraba-raba, diperkosa dan juga disodomi. Betul sekali Ibu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satukan langkah menyongsong masa depan, berbekal niat dan kebersamaan. To help people and to help themselves, kita tanam dalam jiwa kita. Mari sadari bangsa ini besar, harus dibangun oleh orang-orang tegar. Kita tingkatkan komitmen dan dukungan untuk mencapai Indonesia Jaya. Kita program keluarga harapan, membangun keluarga sejahtera, rakyat cerdas, rakyat sehat. Kita bangun Indonesia hebat.